semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelita Naomi Limbong dengan NIM 07011182251010 dari jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menyampaikan tugas mengenai analisis pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik di Kabupaten Polowali Mandar, Sulawesi Barat. Analisis yang dilakukan terhadap website dari LPSE Kabupaten Polowali Mandar atau LPSE Polmamkap.go.id. Dari website ini dibagi beberapa folder. Yang pertama ada bagian beranda, kemudian di sampingnya cari paket, kemudian ada pula regulasi, kemudian kontak khusus, kemudian daftar hitam, dan amel, dan kontak kami, kemudian pendaftaran penggandaan, dan yang paling ujung yaitu login. Pada bagian laman beranda, ini ada informasi mengenai informasi berita maupun pengumuman. Kemudian ada juga daftar dari nama paket, semua tender maupun non-tender. Kemudian beralih pada bagian cari paket. Di sini kita bisa mencari paket mulai dari secara tender maupun non-tender, juga pencatatan non-tender, kemudian pencatatan swakelola, dan pencatatan penggandaan darurat dengan mengisi beberapa kolom sesuai dengan pencarian kita. Lanjut pada halaman regulasi, ini tersedia JDHI LKPP atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam Lembaga Kebijakan Penggandaan Barang atau Jasa Pemerintah, mulai dari produk hukum terbaru maupun produk hukum lainnya. Di halaman bawah regulasi juga terdapat survei IKM tahun 2022. Hal ini memuat tentang hasil survei kepuasan layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di wilayah Polowali Mandar, Sulawesi Barat. Selanjutnya beralih pada halaman konten khusus. Ini ada beberapa daftar yang diposting terbaru tanggal 7 September 2022, di mana ada surat permohonan perubahan data, surat permohonan resep paspor, surat permohonan informasi akun user ID, dan formulir penyedia baru. Lanjut pada halaman daftar hitam. Pada halaman ini kita bisa melihat maupun mencari nama penyedia atau NPWP atau peserta yang terkena sanksi terhadap pengadaan barang dan jasa. Kemudian lanjut pada halaman AMEL. AMEL sendiri merupakan aplikasi atau web yang berisi tentang monitoring realisasi anggaran daerah maupun lembaga atau kementerian yang berisi besaran baik itu tahapan pengadaan, kemudian daftar belanja pengadaan staker atau SKPD, kemudian proses pengadaan yang disertai dengan beberapa data-data yang akurat. Lanjut pada halaman kontak kami atau kontak dari LPSE Kabupaten Polowali, kita bisa menemukan kontak helpdesk, kemudian email, forum buku tamu, forum survei kepuasan layanan, dan versi latihan SPE. Kemudian lanjut pada pendaftaran penyedia. Pada bagian ini, penyedia yang sudah terdaftar dapat menambahkan akun atau bagi yang belum dapat mendaftar. Di bagian terakhir yaitu login, kita harus bisa memilih user yaitu penyedia maupun non-penyedia yang pada akhirnya sama-sama harus menambahkan login terlebih dahulu. Dari website tersebut dapat kita ketahui bagaimana kualitas informasi pengadaan barang atau jasa melalui website Kabupaten Polowali Mandar. Yang pertama adalah ketepatan waktu. Jika dilihat bersama pada bagian halaman beranda di daftar nama paket, tender maupun tender, ini belum ada pendaftaran lagi yang dibuka.
Dimana jika kita lihat lebih dalam, banyak tender ini sudah berakhir atau sudah selesai di akhir bulan September lalu. Sehingga dapat dikatakan bahwa informasi yang diberikan dalam website ini terbilang cepat. Selanjutnya yaitu informasi relevan. Dalam melakukan pekerjaan, penyedia tentunya membutuhkan informasi pada setiap tahap pekerjaan atau selama proses pelaksanaan pengadaan barang atau jasa berlangsung. Melalui website LPSE Polmenkap.go.id, mereka dapat melihat langsung informasi apa yang dibutuhkan tanpa harus datang ke kantor. Cukup membuka website LPSE Polmenkap.go.id, informasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah mulai dari perencanaan pengadaan berupa budgetnya, penawarannya, pengumuman pemenang, sampai selesai proses pengadaan akan dimuat pada situs tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu kelengkapan informasi. Kelengkapan informasi pengadaan barang atau jasa tentu sangat dibutuhkan penyedia. Penyajian informasi harus disajikan secara lengkap, di mana dokumen-dokumen rencana kerja yaitu OPB input disirup telah sesuai KAK OPD dengan MDP yang pokja pemilihan buat sebelum diumumkan di situs website LPSE Polmenkap. Dengan ketepatan informasi persyaratan yang disajikan diharapkan agar penyedia dapat mendownload dokumen, mempelajari persyaratan, dan mempersiapkan diri mendaftar paket pekerja yang digalangkan. Terlepas dari hal tersebut, dalam proses pengadaan barang atau jasa, panduan harga atau katalog barang yang digunakan oleh UKPBJ Kabupaten Polewali Mandar tertutup atau tidak tersedia. Sehingga terkadang penyedia mengeluhkan penawaran yang tidak bisa mendekati nilai HPS atau harga perkiraan sendiri pekerjaan yang dilelang oleh UKPBJ. Terkait transparansi pengadaan barang atau jasa melalui media website di Kabupaten Polewali Mandar dilihat dari beberapa indikator. Pertama itu adalah kemudahan mengakses, kemudian memperoleh informasi, dan kemudahan informasi untuk dibaca atau dipahami dapat dikatakan memiliki tingkat transparansi yang cukup tinggi. Hanya saja dari pihak OPD kadang ini terlambat memasukkan rencana kegiatan. Namun hal ini tidak menghambat proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik di kabupaten ini. Oleh karena itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa ini membuat aturan tentang pedoman harga atau katalog barang di daerah Kabupaten Polewali Mandar. Dan pedoman harga atau katalog barang tersebut ditampilkan di fitur situs. Selain itu, untuk pihak UKPBJ atau Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa agar meningkatkan pemberian motivasi kepada pihak OPD untuk memasukkan rencana kegiatan tepat waktu agar tidak menghambat proses pengerjaan lain. Baik, demikianlah video ini saya buat. Jika ada tutur kata yang salah maupun penyampaian yang kurang berkenan dalam video ini, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.